Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplokodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mampir di channel saya, dan buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan pasien sebuah TV dengan merek TCL, dan untuk ukurannya adalah 32 in. Untuk tipe dan model bisa teman-teman lihat di foto berikut. L32D 2900. Untuk kali ini teman saya membawa TV ini ke rumah. Informasinya sih rusak, tapi untuk detailnya seperti apa saya pun belum tahu teman-teman. Pasien saya itu membawa TV ini beserta monitor teman-teman, dan ini monitornya. Ini monitor bank, ini bilangnya juga rusak, tapi untuk kerusakannya seperti apa nantinya juga akan saya rekod. Dan untuk kali ini kita fokus ke TV-nya. Untuk lebih detailnya mengenai kerusakan seperti apa TV ini, mari kita coba. Halo, assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subrek. Bye, tong hilap. Untuk TV sudah saya colokkan dan terlihat indikator sudah nyala. Ini teman-teman, selanjutnya saya tekan tombol powernya. Untuk tombol powernya tuh ada di bawah tulisan TCL tersebut. Coba saya posisikan. Untuk tombolnya itu ada di bawah sini teman-teman. Coba untuk tombol power saya tekan. Dan setelah tombol power saya tekan, terlihat indikator berkedip-kedip. Selanjutnya kita tunggu sebentar untuk tampilannya seperti apa. Nampaknya TV tidak ada tampilan ya teman-teman. Tombol power sudah kita tekan dan terlihat indikator pun sudah berkedip-kedip, tapi untuk tampilannya tuh tidak ada. Untuk backlight pun terlihat tidak nyala ya teman-teman. Seperti apa detail kerusakannya, mari kita bongkar. Dan inilah daleman TV TCL untuk ukuran 32 in tersebut. Setelah cover belakangnya saya bongkar. Oh ya, sebelum melakukan langkah-langkah perbaikan, ada baiknya kita pelajarin terlebih dahulu komponen-komponen yang ada di dalam TV TCL ini. Untuk board ini adalah mainboard utama beserta power supply-nya ya teman-teman. Untuk mainboard dan power supply menjadi satu board. Selanjutnya di sisi sini bisa kita lihat, ini adalah botikon. Untuk jenis kerusakan yang seperti kita lihat tadi, tentunya permasalahan itu ada di mainboardnya ya teman-teman. Prediksi saya sih kerusakan ada di mainboardnya, terutama untuk area power supply-nya. Dan inilah board tersebut. Seperti kita lihat di sini, ini adalah area power supply-nya. Di luar trafo ini adalah area sekunder, dan di dalam trafo sini ini adalah area primer. Dengan melihat kasus tersebut, tentunya kita harus fokus di area primer terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti kita lihat di sini, input 220 ini masuk dari sini. Selanjutnya masuk ke fuse. Ini fuse teman-teman. Dari fuse ini masuk ke filter. Dari filter ini selanjutnya masuk ke dioda. Setelah dioda 4 biji ini disearahkan dan dikonvert tegangannya menjadi 300 volt DC, yang selanjutnya diumpan ke elko utama. Dari elko utama ini masuk ke MOSFET. Ini MOSFET teman-teman. Dari MOSFET ini di driver oleh IC kecil ini driver MOSFET-nya yang memberikan tegangan PWM. Selanjutnya dari tegangan PWM ini diumpan ke MOSFET, dan MOSFET ini selanjutnya mengisolasi tegangan yang kemudian ditransfer ke trafo. Dari trafo ini selanjutnya mengeluarkan tegangan-tegangan di area sekunder melalui dua dioda ini teman-teman. Dioda ini untuk driver backlight. Selanjutnya dioda yang ini untuk mensuplai area-area chipset utamanya. Dengan melihat kasus yang seperti tadi, kita sudah coba menghidupkan TV-nya. Untuk kali ini saya tidak melakukan pengukuran secara detail di area primer karena TV bisa standby. Tentunya dengan standby itu
si area primer pastinya sudah mengeluarkan tegangan-tegangan untuk mensuplai area sekunder. Coba kita lakukan pengukuran di area sekunder, dan untuk kali ini TV sudah saya colokkan. Selanjutnya coba saya ukur outputnya di dioda area sekunder. Nah, untuk di dioda ini terukur 12,03 volt dan itu stabil. Selanjutnya untuk dioda yang di sini ini untuk mensuplai driver backlight terukur 35,83 volt DC. Dari hasil pengukuran ini saya bisa menyimpulkan untuk area primer itu pastinya tidak masalah ya teman-teman. Untuk kali ini tombol saya lepas dari cover belakangnya ya teman-teman, dan saya posisikan seperti ini biar kita bisa enak dalam pengecekannya. Selanjutnya coba kita hidupkan untuk TV-nya, dan bisa teman-teman lihat untuk indikator LED standby sudah nyala. Kita lakukan pengukuran kembali di area sekunder. Untuk dioda ini yang mensuplai ke IC utamanya hadir 12 volt, dan untuk dioda yang di sini yang mensuplai ke area driver backlight hadir 35, terukur 35,92 volt DC dan itu stabil. Dan untuk tegangan yang lain tentunya belum keluar ya teman-teman, karena emang belum di start untuk TV-nya. Dan coba kita lakukan pengukuran di test point lain. Untuk di kristal harus terukur 1,5 ya teman-teman. Ya, untuk kristal terukur 1,462 volt dan itu stabil. Selanjutnya kita ukur di IC memori harus terukur 3,3. Ya, untuk IC memori terukur 3,297 volt dan itu stabil. Selanjutnya kita ukur di test point ini nih, di sini ada L atau lilitan ini terukur 1,284 volt. Ini untuk mensuplai IC utamanya ya teman-teman. Selanjutnya kita ukur di VCC yang menuju ke panel harus terukur 12 volt. Ya, nampaknya panel LCD belum ada. Coba kita start. Coba kita tekan tombolnya dan terlihat indikator berkedip-kedip. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah. Selanjutnya coba kita ukur di test point lain. Ya, untuk di USB nampaknya sudah hadir ya teman-teman 5 volt, dan ini berarti untuk TV sudah start. Selanjutnya di VCC yang menuju ke T-con harus terukur 12 volt. Ya, untuk VCC ke panel hadir 12 volt. Selanjutnya untuk sinyal-sinyal ini harus terukur 1,21 sampai 2 volt. Coba kita ukur untuk datanya. Ya, untuk data yang dikirim dari mainboard terukur 1,3 volt. Selanjutnya 1,035 volt, 1,337 volt, 1,034 volt, 1,295 volt, 1,068 volt, dan artinya untuk data yang dikirim dari IC utama ini sudah hadir. Kalau melihat hasil pengukuran ini sih nampaknya TV udah start ini teman-teman ya. Coba saya ukur di area T-con untuk VGH VGL. Di sini untuk test pointnya saya ukur secara global aja. Untuk VCC 12 volt hadir. Selanjutnya untuk test point yang lain, kali ini saya pakai lampu ya teman-teman, karena emang jalurnya tuh sangat lembut sekali. Untuk VGH kita ukur. Untuk VGH coba kita ukur, test point VGH ada di sini. Nah, VGH nampaknya hadir 24,15 volt. Dari hasil pengukuran ini di area T-con secara global ini VGH hadir, tentunya panel harusnya sudah ada tampilan ya teman-teman. Coba kita intip. Nampaknya untuk TV masih ngeblank ya teman-teman, belum ada tampilan. Dari hasil pengukuran ini saya sih memprediksikan ini backlight yang bermasalah ya teman-teman, karena dari pengukuran tadi untuk tegangan-tegangan itu sudah memenuhi syarat untuk TV ini hidup. Tapi kita lihat tadi untuk tampilannya tuh belum ada. Bisa jadi ini tampilannya sebenarnya ada, tapi untuk backlightnya tuh tidak nyala. Coba selanjutnya saya akan lakukan pengukuran lebih detail. Dan untuk kali ini
soket kabel backlight yang menuju ke lampunya saya lepas seperti ini. Dengan maksud dan tujuan di sini saya akan suntikkan tegangan di soket ini yang menuju ke backlight. Saya coba suntik paksa atau hidupan paksa untuk backlightnya ini hidup atau tidak. Dan di sini saya menggunakan backlight tester punyaan saya, teman-teman. Untuk backlight testernya saya colokkan dan bisa teman-teman lihat di sini terbaca 292 volt DC. Selanjutnya dari modul backlight tester itu saya suntikkan tegangan ke backlightnya melalui kabel soket ini. Bisa teman-teman lihat kalau si voltase di backlight tester ini turun, itu artinya si backlight ini akan hidup karena outputnya itu akan menyesuaikan. Tapi kalau voltase di backlight driver backlight tester ini tidak ada perubahan angka, bisa jadi untuk backlightnya ini ada yang putus. Selanjutnya coba saya suntikkan tegangan dan teman-teman bisa lihat di backlight testernya bolak-balik nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, nampaknya saya suntikkan tegangan pun untuk voltase di backlight tester pun nggak ada perubahan. Coba saya balik. Nah, kalau saya balik pun sama aja teman-teman. Dari hasil pengetesan ini bisa saya pastikan untuk backlight yang bermasalah ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan pembongkaran untuk backlightnya. Untuk mengecek kondisi backlight yang tidak nyala itu, kita tentunya harus membongkar total untuk TV nya teman-teman, dan kita angkat untuk LCD nya. Setelah pelepasan baut frame, kita angkat untuk frame depannya ya teman-teman. Selanjutnya kita angkat untuk LCD nya. Untuk pengangkatan LCD ini harus super hati-hati ya teman-teman, karena memang ini sangat rawan. Dan LCD sudah terangkat. Selanjutnya kita angkat untuk layar-layarnya. Dan inilah backlightnya teman-teman. Coba saya angkat untuk layar terakhir ini. Mungkin kali ini akan saya tes satu persatu untuk backlightnya ini bisa nyala atau tidak, atau emang ada masalah. Di sini untuk mengetesnya saya menggunakan alat backlight tester dan saya colokkan untuk backlight testernya, dan bisa teman-teman lihat di indikator terbaca angka 291, itu artinya 291 volt DC. Selanjutnya dari backlight tester tersebut kita suntikkan ke backlightnya, dan untuk jalurnya nih saya lepas ya teman-teman. Kabelnya ini saya lepas, tentunya dengan maksud dan tujuan biar tidak terhubung antara backlight satu dan satunya. Coba kita tes untuk backlightnya. Bisa teman-teman lihat untuk backlight yang satu hidup, tapi yang ini mati. Dan untuk kali ini saya akan ganti total untuk backlightnya. Walaupun ini hidup tapi tetap akan saya ganti dua-duanya, karena dikhawatirkan ampere atau kualitas untuk backlight yang masih hidup dengan yang sudah mati ini pastinya sudah turun. Dan kalau saya mengganti hanya satu biji ini, satu launcher ini, dikhawatirkan ampernya itu akan beda. Nantinya yang lama ini pun ada kemungkinan mati juga dalam jangka waktu yang tidak lama, karena kualitasnya sendiri sih pastinya yang lama dengan yang baru itu beda. Agar lebih awet tentunya di sini akan saya ganti untuk dua-duanya ini. Saya ganti langsung dengan yang baru, dengan maksud dan tujuan tentunya biar lebih awet. Ya mungkin untuk sedikit mahal nggak masalah, demi kepuasan pelanggan. Lanjut. Dan sebagai backlight pengganti di sini saya sudah order online ya teman-teman. Kita buka dulu untuk backlight yang baru. Dan untuk backlight yang baru atau backlight pengganti ini saya order original ya teman-teman. Jadi untuk penginstalannya kembali di sini tuh saya tidak memerlukan modif-modif, tinggal plug and play saja.
Selanjutnya kita ganti dengan backlight yang baru. Setelah pergantian backlight yang baru dan kali ini sudah saya pasang teman-teman, coba kita hidupkan untuk TV-nya. Kita hidupkan tanpa LCD untuk mencoba aja bagaimana backlightnya udah bisa hidup atau belum. Bisa teman-teman lihat untuk indikatornya sudah nyala, dan saya coba tekan untuk powernya. Kita tunggu sebentar, dan alhamdulillah kini backlight sudah nyala teman-teman. Selanjutnya kita pasang layar-layar LCD nya, begitu juga untuk frame-frame depannya. Lanjut. Setelah TV saya sudah assembling total dan untuk kondisinya sekarang sudah rapi, dan saatnya kita mencoba. Kita colokan dan terlihat indikator standby sudah nyala. Selanjutnya kita coba hidupkan dengan menekan tombol powernya. Dan alhamdulillah kini TV sudah normal kembali. Logo TCL sudah tampil, dan untuk inputnya nampaknya HDMI ya teman-teman, dan terlihat tulisan no signal sudah tampil teman-teman, dan itu artinya TV kini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koplo-koplo.